Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi kesetimbangan kimia. Nah, materi kesetimbangan kimia ini juga merupakan materi yang paling banyak atau paling sering keluar di dalam soal-soal tes masuk PTN. Jadi teman-teman harus pahami betul mengenai materi ini ya. Oke, sebelum kita masuk ke bahasan kesetimbangan kimia, kita bahas dulu mengenai apa saja yang akan kita pelajari di dalam materi kesetimbangan kimia ini. Oke, dalam materi kesetimbangan kimia ini nanti kita akan mempelajari apa itu reaksi kesetimbangan kimia. Kemudian kesetimbangan kimia itu bersifat dinamis, yang dimana berdasarkan fasenya itu terbagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Kemudian kesetimbangan dinamis ini memiliki tetapan kesetimbangan, yaitu ada Kc dengan Kp. Selain itu, kesetimbangan kimia ini juga dipengaruhi oleh volume, tekanan, suhu, dan konsentrasi, di mana keempat variabel ini akan mengakibatkan pergeseran kesetimbangan yang berdasarkan azas Le Chatelain. Oke, seperti ini kurang lebihnya yang akan kita pelajari dalam materi kesetimbangan kimia. Oke, langsung saja kita ke bahasan yang pertama, yaitu konsep kesetimbangan kimia. Nah, sebelum kita masuk ke dalam konsep dasar kesetimbangan kimia, kita harus paham dulu mengenai dua jenis reaksi yang berdasarkan arah reaksinya. Yang pertama adalah reaksi irreversibel. Jadi, reaksi irreversibel ini adalah reaksi yang tidak dapat balik. Jadi, reaksi irreversibel ini merupakan reaksi yang terjadi hanya pada satu arah saja. Contohnya, di sini ada reaksi antara larutan NaOH dengan HCl, menghasilkan larutan NaCl dan H2O. Nah, ketika NaCl dan H2O di sini sudah terbentuk, maka NaCl dan H2O ini tidak mampu lagi bereaksi menghasilkan reaktan. Inilah yang disebut dengan reaksi satu arah, yaitu reaksinya hanya membentuk NaCl dan H2O dan tidak dapat kembali menjadi reaktan. Jadi, ciri-ciri reaksi irreversibel itu ditandai dengan satu arah anak panah seperti ini. Nah, oke, di sini sudah tercantum ciri-ciri reaksi satu arah atau irreversibel adalah antara reaktan dan hasil reaksinya dihubungkan dengan satu arah anak panah. Nah, seperti ini ya. Kemudian, reaksi akan berhenti jika salah satu atau semua reaktan habis bereaksi. Dan yang ketiga, zat hasil reaksinya tidak dapat dibentuk kembali. Oke, seperti ini reaksi irreversibel. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua yaitu reaksi reversibel. Nah, reaksi reversibel ini kebalikannya dari reaksi irreversibel ya. Jadi reaksi reversibel ini adalah reaksi yang dapat balik. Nah, reaksi kesetimbangan ini termasuk ke dalam reaksi reversibel atau reaksi yang dapat balik. Artinya, produk dapat bereaksi kembali membentuk reaktan. Jadi reaksi reversibel ini terjadi dua arah yang berlawanan dalam waktu yang bersamaan. Sebagai contoh, di sini misalkan pada reaksi pembentukan Hi atau asam iodida, gas hidrogen dengan gas iodin menghasilkan asam iodida atau Hi. Nah, Hi di sini mampu menghasilkan atau terurai lagi menghasilkan H2 dan I2. Nah, jadi karena reaksinya berjalan dua arah ya, maka dapat dituliskan dengan notasi seperti ini. Nah, jadi tanda ini menunjukkan bahwa reaksinya berjalan dua arah, yaitu ke kanan ataupun ke kiri. Nah, dengan adanya reaksi yang bolak-balik ini dapat mengakibatkan laju ke arah kanan itu sama dengan laju ke arah kiri, atau laju pembentukan produk itu akan sama dengan laju kembalinya lagi membentuk reaktannya. Keadaan inilah yang disebut dengan kesetimbangan. Jadi, kesetimbangan itu artinya sama ya. Nah, yang sama apanya? Yang sama adalah kecepatannya atau laju reaksinya. Jadi di sini sudah tercantum ciri-ciri reaksi dua arah atau reaksi reversibel. Yang pertama, antara reaktan dan hasil reaksinya dihubungkan dengan dua arah anak panah. Nah, ini ya. Kemudian, hasil reaksinya dapat bereaksi kembali membentuk zat-zat pereaksi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian reaksi ke kanan itu disebut reaksi maju, sedangkan reaksi ke kirinya disebut reaksi balik. Makanya disebut dengan reaksi dapat balik. Oke, jadi kita simpulkan di sini reaksi reversibel itu adalah reaksi yang berjalan dua arah. Nah, maksudnya gimana nih? Nah, misalkan begini. Pada reaksi ini, contohnya H2 dengan I2 akan menghasilkan senyawa Hi ya.
Jika kita gambarkan grafiknya, antara konsentrasi terhadap laju reaksinya menjadi seperti ini. Nah, seperti ini ya grafiknya ya. Nah, dalam grafik ini yang H2 dan I2 ini semakin lama semakin berkurang ya. Nah, seperti ini. Hal ini karena H2 dan I2 ini adalah reaktan, sementara yang HI ini semakin lama semakin bertambah. Hal ini karena HI ini adalah produk. Oke, karena di sini reaksinya berjalan dua arah, jadi nanti pada suatu ketika konsentrasi dari semua komponen ini akan menjadi tetap. Artinya tidak ada perubahan, jadi ketika konsentrasi dari semua komponen ini menjadi tetap, artinya tidak ada perubahan di sini, ditunjukkan dengan garis putus-putus di sini ya. Nah, keadaan inilah yang disebut dengan keadaan kesetimbangan atau dia telah mencapai kesetimbangan. Jadi ini keadaan setimbang. Nah, keadaan kesetimbangan ini juga bisa dilihat dari laju reaksinya. Jadi keadaan setimbang itu bisa digambarkan seperti ini, yaitu laju reaksi yang pertama atau laju reaksi yang ke kanan sama dengan laju reaksi kembalinya atau laju reaksi yang kedua ya. Nah, jadi ini mencapai laju yang sama besar. Keadaan inilah yang disebut dengan reaksi mencapai keadaan yang setimbang. Oke teman-teman, jadi di sini kakak simpulkan, jadi suatu reaksi itu dapat disebut setimbang jika laju reaksi ke kanannya sama dengan laju reaksi ke kiri. Atau bisa kita tuliskan V1 sama dengan V2, kemudian reaksinya berjalan dalam sistem tertutup. Jadi reaksinya terjadi dalam sistem yang tertutup, artinya tidak ada komponen yang hilang dari reaksi tersebut. Kemudian tidak terjadi perubahan konsentrasi produk dan reaktan. Nah, jadi kesetimbangan itu seperti yang sudah kita bahas tadi, bisa juga dilihat dari konsentrasinya, di mana ketika konsentrasi seluruh zat itu nilainya sudah tetap, seperti yang ada di grafik ini ya. Ketika konsentrasi masing-masing spesi yang ada dalam reaksi tersebut sudah tidak berubah atau sudah tetap, nah ini artinya dia sudah mencapai keadaan setimbang. Akan tetapi dalam reaksi kesetimbangan bukan berarti reaksi ini berhenti, melainkan terjadi kesetimbangan yang bersifat dinamis. Jadi kesetimbangan kimia itu sifatnya adalah dinamis ya. Nah, jadi kesetimbangan kimia itu bersifat dinamis. Artinya reaksi berlangsung pada tingkat mikroskopis. Jadi kesetimbangan dinamis itu maksudnya adalah reaksinya berlangsung pada tingkat mikroskopis atau tingkat molekuler. Nah, ini jelas tidak dapat kita lihat ya, karena V1 sama dengan V2 sehingga seakan-akan reaksi itu juga berhenti. Padahal di dalamnya reaksi itu masih tetap berlangsung dengan laju pembentukan ke kanan sama dengan laju ke kiri. Seperti ini ya. Oke teman-teman, seperti itu tadi untuk konsep mengenai kesetimbangan kimia. Kemudian, untuk reaksi-reaksi kesetimbangan kimia ini dibedakan menjadi dua, yaitu kesetimbangan homogen dengan kesetimbangan heterogen. Jadi berdasarkan fase atau wujud zatnya, kesetimbangan itu dibedakan menjadi dua, yaitu kesetimbangan homogen dengan heterogen. Kalau homogen itu wujud zatnya sama, contohnya seperti ini, gas hidrogen dengan gas iodin menghasilkan senyawa Hi. Nah ini fase zatnya sama ya, gas semua bentuknya. Kemudian untuk kesetimbangan heterogen itu wujud zatnya yang berbeda. Nah contohnya CaCO3 solid menghasilkan CaO solid dan CO2 gas atau gas karbon dioksida. Oke teman-teman, sampai sini paham ya mengenai konsep kesetimbangan kimia. Untuk subbab bahasan yang selanjutnya kita bahas di video yang selanjutnya ya.